Elia. Tessa. Iya. Duduk deh, Tes. Ih, tumben banget di sini ngapain, El? Lagi bikin tugas. Rajin banget hari Sabtu. Ya gimana ya, soalnya deadline-nya tuh besok. Tugas apa sih? Jadi aku tuh lagi bikin makalah soal self development. Kamu paham nggak? Kebetulan nih minggu kemarin aku dapat training dari perusahaan mengenai self development juga. Boleh nggak sih bantu aku ngerjain? Boleh, tapi bantuin apa dulu nih? Jadi tuh aku tuh disuruh nyari terkait aspek-aspek dari self development dan juga contohnya. Nah, dari beberapa aspek yang aku udah ketahui ini tuh ada beberapa aspek yang aku kurang paham. Bisa nggak bantuin? Nah, kebetulan pas training aku juga belajar beberapa aspek itu. Yang pertama itu aku dapat aspek mental, Ya, lalu mental. aspek sosial, fisik, spiritual, dan emosional, L. Kurang lebih itu sih beberapa aspek yang harus kita pelajari buat ningkatin self development diri gitu. Kalau menurut kamu sendiri nih, Tes, self development tuh apa sih? Kalau menurut aku self development itu adalah salah satu cara kita buat ningkatin value diri kita. Nah, gunanya tuh untuk ngembangin potensi, keterampilan, ngembangin bakat kita juga, El. Kurang lebih begitu sih yang aku dapat ya selama training. Aku baca juga kurang lebih seperti itu sih. Nah, yaudah ke contohnya aja ya yang tadi aku kurang paham. Nah, dari yang aku tahu ya, aspek mental itu adalah aspek pengembangan diri kita yang berhubungan sama pikiran. Nah, itu ngaruh juga ke mental kita. Dan kadang ya jika saat pikiran kita semeraut, dan itu pengaruh ke mental kita gitu, El, kurang lebih. Oh, jadi gitu. Berarti kalau buat contohnya apa nih, Tes? Nah, misal nih, aku punya satu teman, dia kadang suka nyepelein tugas-tugas yang dikasih atasannya, dan kadang dia ngerjain H-1 sebelum deadline. Alhasil ya tugasnya nggak diselesain secara maksimal, terus dia ngerasa panik sendiri gitu, dan akhirnya ya kena ke mental dia. Berarti kalau kayak gitu dia itu tipe-tipe orang yang nggak bisa nyusun skala prioritas kan? Nah, iya bener. Nah, kadang karena dia nggak bisa nyusun prioritasnya, dan akhirnya dia panik sendiri dan ngerasa burnout sendiri kayak gitu. Berarti gimana tuh kalau ngatasin hal kayak gitu? Nah, buat ngatasin hal-hal kayak gitu, seharusnya dia bisa bikin to-do list ya, dan bisa manajemen waktu dia sendiri, dan harusnya dia juga bisa nenangin diri dia biar nggak ngerasa panik. Ya sih, aku setuju sih. Kalau gitu aku catat dulu ya, biar nanti nggak lupa. Boleh. Oke. Lanjut deh, Tes. Sekarang aspek sosial. Gimana tuh menurut kamu aspek sosial? Nah, menurut aku aspek sosial dalam self development itu sangat berpengaruh ya. Misal aspek sosial ini bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita, bagaimana kita bergaul, gitu sih, El, kurang lebih. Tapi sekarang tuh faktanya banyak gak sih kayak yang kita temuin gitu, banyak orang yang suka menyendiri di Bener. keramaian gitu kan. Berarti kalau kayak gitu tuh dia harus ini gak sih, berani keluar dari zona nyaman dia. Nah, bener, kadang hal-hal tersebut yang bisa ngehambat diri seseorang untuk ngembangin dirinya. Sebenarnya ya, El, buat ngatasin hal tersebut ada beberapa hal yang bisa kita lakuin nih. Pertama, kita harus bisa nih keluar dari zona nyamannya kita. Terus harus berani juga bilang say hello dulu ke orang yang baru. Terus dari hal-hal kecil tersebut kadang bisa merubah diri kita loh, sebenarnya kayak gitu. Bener sih, aku juga setuju kalau soal itu. Itu juga salah satu cara kita buat ngedevelop kita tentang aspek sosial. Nah, Tuh, bener, ya kan? Iya, kurang lebih kayak gitu. Ya sih. Boleh aku catat lagi nih? Boleh. Udah aku catat dulu ya. Udah dapat 2 poin nih. Ya. Berarti tinggal 3 3. poin lagi. Oke. Lanjut, El. Kalau di sini habis ini bahas aspek fisik sih. Gimana menurutmu aspek fisik tuh? Nah, buat aspek fisik dalam self development ya, itu salah satunya berhubungan sama pekerjaan kita juga. Itu sangat penting loh, El, buat karyawan tambang, harus punya fisik yang kuat. Nah, kadang ya beberapa karyawan tambang itu kebanyakan sih itu kadang suka ngantukan, dan hasil ya pekerjaannya nggak dikerjain maksimal dan dimarahin atasan juga kadang.
gitu. Bener sih, aku sering lihat tuh kalau di kantor gitu orang tuh suka ngantuk. Kalau kayak gitu tuh pasti biasanya apa sih, pola makannya mereka nggak sih yang nggak dijaga? Iya bener, kadang pola makan, terus suka begadang juga, sama olahraganya nggak teratur atau memang nggak olahraga sama sekali, nggak ada waktu mungkin buat olahraga gitu. Ya bener, pola makan tuh emang ngaruh sih bagi aku. Apalagi kita yang suka begadang gitu kan, terus Iya. kita suka nugas di depan laptop, nggak sadar ternyata kita sering nyemil. Mana Iya, cemilan bener. kita tuh cemilan yang Basah. bermicin-micin, yang nggak sehat gitu kan. Bener. Berarti gimana tuh ya, biar kita fokus lagi buat bikin tugas, kerjanya fokus lagi. Nah itu tuh biasanya kita bisa improve dengan buat rutin olahraga, terus ngejaga pola makan dan tidur teratur gitu Kadang ya hal-hal kecil seperti itu bisa ningkatin performa kita buat bekerja. Bener sih, setuju aku. Boleh itu bisa dimasukin tuh. Berarti buat makalah. kalau itu diterapin bakal Dia meningkatkan. performa kerja dan ya jarang lah ya dimarahin atasan lagi. Ya sih. Nah, yang keempat nih ada aspek spiritual. Kamu udah tahu belum? Nah, kalau aspek spiritual ini tuh bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa nggak sih? Dan Benar. ya salah satunya kita harus sering-sering bersyukur. Nah, iya bener, kita harus bersyukur sama apa yang kita miliki sekarang. Terus juga harus rajin ibadah juga, mendeketin diri ke Tuhan. Ya sih. Kadang hal-hal kayak gitu bisa bikin diri kita tenang, nggak aur-auran, dan kerja kita juga jadi lebih lancar. Itu ngaruh loh, El. Iya, setuju sih. Selain hubungan kita dengan manusia, kita juga harus mempererat hubungan kita Iya. sama Yang Maha Kuasa. Iya benar. Nah kadang ya orang itu dalam beribadah ya kadang ya harus diingetin dulu atau enggak ya ngikut teman doang. Bener. Iya, kalau udah sendiri ya udah ibadahnya ya udah aura-auran lagi. Padahal kan ibadah itu suatu kewajiban kan? Benar, apalagi buat kita yang umat beragama ya, umat muslim. Ya, berarti memang harus kesadaran diri sendiri tuh wajib. Nah benar. Harus benar-benar harus dijaga sih menurut aku ya ibadah. Ya, setuju. Ibadah nomor 1 kan? Boleh tuh dicatat aspek keempat kan? Ya. Aku catat dulu ya. Oke. Aspek. Dah. Aspek apa lagi nih? Terakhir yang gak kalah penting nih. Aspek emosional. Nah benar, aspek emosional. Kamu udah tahu belum? Kalau aspek emosional ya, yang aku baca, yang aku cari di internet itu tuh berhubungan sama emosi kita. Masalahnya kan kita kerja di tambang nih. Nah kita tuh di tambang ini dituntut untuk kerja tim. Kita kemana-mana berkelompok kerjaannya. Terus kita juga berinteraksi sama orang. Di tambang kan nggak cuman anak-anak muda nih yang di situ kan. Bener-bener. Banyak yang udah senior dari kita. Nah kalau kita nggak bisa nahan emosi kita nih, pasti nanti impactnya ke diri kita sendiri. Jadinya kita diomongin di belakang karena kita kurang sopan kayak gitu kan. Pas kita diskusi ternyata kita emosional juga, nanti kita bisa nggak disukai sama orang lain. Itu kan sangat berdampak besar bagi diri kita. Nah benar El. Nah buat ngembangin diri kita ini, pengendalian emosional itu sangat-sangat penting ya menurut aku ya. Apalagi kita kerja di tambang sama ya suasananya, cuacanya panas dan makin bikin emosi. Panas ya kan? bisa bikin emosi Iya. sih. Nah apalagi pas ini lagi rapat, meeting. Kadang beberapa orang kan nggak bisa ya nerima pendapat. Ya setidaknya buat improvement diri kita itu bisa dengan ya bagaimana beretika dalam menyampaikan pendapat dan gak emosi, dan bisa diterima juga sama orang-orang pendapat kita. Kalau dari yang aku alami ya selama ini, apabila kita ngasih pendapat itu dengan baik, pasti bakalan baik juga diterima Yeah. orang. Dan apabila kita marah-marah, emosian buat nyampain pendapat, itu ya orang-orang yang nggak bisa nerima gitu. Kadang bikin suasana makin amburadul lagi nih kalau udah emosi gitu. Ya sih.
Karena ya gimana lagi ya, emang karena kita kerja di lingkungan tambang, kita dituntut untuk Bisa kerja tim profesional gitu juga. ya, harus profesional, harus pintar-pintar buat mengendalikan diri kita. Nah bener, Iya. salah-salah nih yang bikin emosi, Iya. tiba-tiba di swing eksa, kan gak lucu ya? Iya, Gitu. ya sih. Oh udah nih El, 5 aspek. Ya, udah kelar nih. Makasih banyak ya udah ngebantuin aku, mau sharing sama aku juga. Sama-sama, sukses ya makalahnya. Dikumpul kapan ini? Masih 1 minggu lagi sih. Tapi aku takut nanti kalau aku udah nggak punya waktu, kalau udah masuk ke site. Oh besok masuk site ya? Iya. Semangat ya El, jangan toleh-toleh ya. Ya aku usahain nanti malam aku bakal belajar nerapin beberapa self development yang barusan kami bahas. Oke, keren. Sukses. Nanti ini kopinya aku aja deh yang bayarin. Cus dulu gak sih? Boleh. Bisa lah ya dikumpul lagi. Iya. Udah. Dah, makasih ya. Hati-hati di Oke. jalan.